Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aji Pradana dengan NIM 630202000112 dari kelas Ekonomi Syariah 5D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Rafiuddin selaku dosen mata kuliah model ekonomi Islam. Nah, dalam video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang analisis makosid syariah dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, apa saja sih yang akan dibahas dalam video kali ini? Yang pertama, itu kita akan membahas tentang pengertian makosid syariah. Yang kedua, kita akan membahas tentang makosid syariah menurut Al-Syatibi. Lalu yang ketiga, kita akan membahas makosid syariah dalam ekonomi Islam. Oke, selanjutnya yaitu pengertian makosid syariah. Makosid syariah itu secara harfiah berarti hukum. Makosid sendiri itu berasal dari kata qasada yang artinya tujuan. Lalu makosid al-syariah juga telah secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bisa disimpulkan dari ini itu oleh sejumlah ilmuwan gitu. Jadi yang menyimpulkannya itu ilmuannya gitu. Oke, selanjutnya yaitu secara terminologi. Secara terminologi itu makosid berarti makna yang sejenis, makna dan yang sejenisnya yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap syariat, baik secara umum maupun secara khusus untuk kemaslahatan hambanya. Maksud dari makna di sini itu adalah sebab, maksud, dan sifat. Sifat syariat Islam yaitu Imam Al-Syatibi, the Master of Architect of Maqasid, mendapatkan malahah. Dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat, dimaksudkan bahwa Tuhan menginginkan dalam syariatnya gitu. Arti dari baik umum dan khusus adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari guna memastikan maslahah hambanya adalah apa yang disyariatkan Tuhan itu tidak lain untuk maslahah hambanya di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya ini tadi sudah sudah disebutkan tadi. Oke, selanjutnya itu ada macam-macam dari qasdu al-syari gitu. Ada macam-macam dari qasdu al-syari. Jadi itu yang pertama ada daruriyah.
Daruriyah itu daruriyah sendiri itu daruriyah sendiri itu adalah kebutuhan primer atau sesuatu yang mesti ada eh, demi mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia gitu. Apabila ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dalam hal lain itu juga akan menimbulkan hilangnya kesuksesan dan kenikmatan di dunia dan akan kembali dengan penuh kerugian. Gitu. Lalu yang kedua itu hajiyah. Hajiyah yaitu kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Gitu. Jadi syariat Islam itu menghilangkan segala kesulitan itu. Gitu. Lalu yang ketiga yaitu tasiniyah. Tasiniyah itu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok eh, di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Jadi tingkat kebutuhan ini itu berupa kebutuhan pelengkap gitu. Oke, selanjutnya yaitu makosid syariah dalam ekonomi Islam ya. Jadi ekonomi Islam itu adalah kegiatan perekonomian yang berdasarkan pada ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Inilah yang menjadi dasar pembeda antara ekonomi Islam dan ekonomi lainnya karena mendasarkan pada akar dari syariah yang menjadi dasar seorang muslim dalam menjalankan sisi kehidupannya. Nah, untuk kegunaan penerapan ekonomi Islam ini dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah yang pertama, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Yang kedua, ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. Lalu yang ketiga itu mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik. Gitu. Jadi kan selama ini teori ekonomi konven itu kan mendefinisikan bahwa problem ekonomi sebagai how to maximize the satisfaction of want from the available resources which are relative to wants. Jadi definisi ini itu mengandung inkonsistensi karena
meskipun variabel kelangkaan sumber daya atau scarcity of resources itu dihilangkan, apakah problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia juga akan hilang dengan sendirinya? Kan jawabannya tentu saja tidak. Nah, karena ketidakmampuan materi atau sumber daya itu untuk memuaskan keinginan manusia gitu. Jadi kan sumber dayanya itu kan langka, sumber dayanya langka, jadi itu juga apa namanya? Oh gini, jadi kan tadi kan yang disebutkan itu kan kelangkaan sumber daya ya. Jika itu dihilangkan itu kan ekonominya itu kan akan hilang gitu. Permasalahan ekonominya itu akan hilang. Ya enggak juga gitu loh. Kan manusia itu kan dia itu keinginannya tidak terbatas dalam pemenuhan keinginannya itu kan, tapi sumber daya alamnya itu terbatas. Gitu. Jadinya itu tadi disebutnya inkonsistensi. Lalu selanjutnya itu dalam perspektif syariah kan alasan mengapa seorang berproduksi dan mengapa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan aktivitas ekonomi, baik itu produksi dan konsumsi yang didasarkan pada maslahah merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Nah, jadi selanjutnya yaitu Al-Syatibi itu membagi makosid itu jadi tiga gradasi. Tiga gradasi itu yang tingkatan pertama daruriyat, yang artinya memelihara kehidupan manusia yang di dalamnya ada 5 hal. Yang pertama itu agama, jiwa, keturunan, harta, dan al-akal atau akal. Akal. Yang kedua itu hajiat. Hajiat yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, di mana jika terpenuhinya kebutuhan itu tidak mengancam 5 kebutuhan dasar manusia, namun akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf itu. Lalu yang ketiga itu tasiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang em, peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan sesuai dengan kepatuhan. Gitu. Jadi dari tiga gradasi tersebut itu Al-Syatibi menggunakan konsep itu eh, untuk meneropong konsep kepemilikan harta lewat maqasid syariah gitu. Jadi menurutnya itu kepemilikan harta itu tidak boleh beredar hanya pada kalangan agenia agar tidak terjadi dominasi kepemilikan. Tidak ada dominasi kepemilikan baik dalam kebutuhan konsumsi, produksi, gitu. Jadi Al-Syatibi itu berkesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi personal dari doktrin agama untuk memenuhinya gitu. Baik yang bersifat primer, primer itu tadi daruriyat, sekunder, sekunder itu hajiat, lalu yang tersier, tersier itu tasniah. Oke, selanjutnya yaitu maqasid asy-syariah itu adalah jantung dalam kajian ushul fikih.
Karena itu, maqasid asy-syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Jadi itu kan eh, tidak bisa dipisahkan eh, eh, dari usul fikih gitu ya. Jadi itu kan jantungnya gitu. Itu tuh em, dari mayoritas ulama itu sepakat gitu bahwa eh, usul fikih itu juga menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Tema terpentingnya itu dalam usul fikih itu kan maqasid asy-syariah gitu. Oke, jadi dari paparan di atas itu mengisyaratkan bahwa eh, ekonomi Islam itu bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang membantu untuk merealisasikan kebahagiaan, kesejahteraan melalui distribusi sumber daya yang harus seirama dengan tujuan dari maqasid asy-syariah gitu, dengan tanpa mengekang kebebasan individu. Uh, Lalu uh, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat gitu. Jadinya itu eh, tujuan maqasid asyariah itu kan tadi itu yang disebutkan tanpa mengekang kebebasan individu, tanpa menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi, ekologi atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta eh, jaringan moral masyarakat. Em, Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.